Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang keadaan dan tasrif dari kalimat fi'il yang masuk di dalam kategori bina nakis. Fi'il dalam bina nakis adalah kalimat fi'il yang huruf akhirnya ini berupa huruf illat. Baik huruf illat tersebut berupa huruf illat alif, atau berupa huruf wawu, ataupun berupa huruf ya. Namun ketika berupa huruf illat alif, maka itu merupakan perubahan bentuk dari huruf illat wawu atau berupa huruf illat ya. Contohnya seperti lafaz Roma atau lafaz laqa, ataupun juga lafaz ghaza. Ini semuanya diakhirin oleh huruf illat alif. Namun pada hakikatnya alif-alif yang ada ini adalah merupakan penjelmaan bentuk dari huruf illat wawu atau ya. Hal ini bisa dilihat ketika berupa fi'il mudhari' dan juga ketika berupa masdar. Jadi Roma yarmi, maka alif yang ada ini merupakan perubahan bentuk dari huruf illat ya. Begitu juga dengan lafaz ghaza, ghaza yauzu. Yauzu ini adalah bentuk fi'il mudhari' daripada lafaz ghaza, di mana pada lafaz ghaza ini huruf illat yang ada adalah berupa huruf illat alif yang sebenarnya merupakan perubahan bentuk dari huruf illat wawu. Dalam fi'il bina nakis ini terdapat beberapa ketentuan terkait dengan keadaan dan tasrifnya. Kita mulai dengan bentuk pada fi'il madinya. Manakala pada bentuk fi'il madi huruf illat ini berupa huruf illat alif, sekalipun nantinya adalah merupakan perubahan bentuk dari huruf illat yang lain, namun yang tampak ini adalah huruf illat alif, maka manakala fi'il madi dari fi'il bina nakis tersebut bersambung dengan wawu jamak, maka huruf illat alif ini dibuang dan huruf qoblal akhir atau huruf yang terletak sebelum alif ini diharkatin fathah. Kenapa diharkatin fathah? Hal ini untuk menunjukkan bahwa terdapat huruf illat alif yang dibuang. Sedangkan harkat yang memang sesuai dengan alif di sini adalah harkat fathah. Contohnya seperti lafaz sa'au. Lafaz sa'au di sini adalah bentuk dari fi'il nakis yang huruf illatnya itu berupa alif. Jadi pada asalnya adalah lafaz sa'a, kemudian bersambung dengan wawu jamak. Maka dalam hal ini huruf illatnya dibuang dan huruf sebelum akhir yaitu huruf yang terletak sebelumnya itu diberi harkat fathah, sehingga sa'a bersambung dengan wawu jamak menjadi sa'au. Contoh yang lain seperti lafaz da'a. Da'a ini juga fi'il nakis karena memang huruf akhirnya berupa huruf illat alif. Selanjutnya ketika lafaz da'a di sini bersambung dengan wawu jamak maka akan menjadi da'au. Jadi alifnya di sini dibuang dan kemudian huruf sebelum alif ini diberi harkat fathah sehingga menjadi da'au. Begitu juga dengan lafaz istasqa. Istasqa ini huruf yang ada pada lam fiilnya di sini berupa huruf illat alif dan ketika bersambung dengan wawu jamak menjadi istasqau. Istasqau. Jadi huruf sebelum wawunya di sini tetap berharkat fathah. Ini adalah keadaan yang pertama ketika berbentuk fi'il madhi dan bersambung dengan wawu jamak.
Kemudian keadaan yang kedua, manakala bersambung dengan ta ta'nits sakinah. Tak ta'nis sakinah itu adalah tak yang merupakan tanda bahwa pelakunya di sana adalah perempuan. Jadi manakala fiil bina nakis dalam bentuk fiil madi yang huruf illatnya atau huruf yang berada pada lam fiilnya di sana berupa huruf illat alif dan bersambung dengan tak tanis, maka bagaimana? Maka ketentuannya sama dengan ketentuan yang pertama tadi, yaitu huruf alif yang ada di lam fiil ini dibuang. Selanjutnya huruf sebelum akhir atau sebelum alif ini tetap diberi harkat fathah. Contohnya seperti lafaz sa'a. Saat tadi kemudian bersambung dengan tak, maka alifnya di sini dibuang dan huruf sebelum alif di sini diberi harkat fathah. Hal ini sebagai tanda bahwa huruf yang terletak setelahnya fathah ini adalah berupa huruf alif, sehingga sa'a menjadi saat. Begitu juga dengan contoh yang lain, lafaz da'a. Da'a ketika bersambung dengan tak taknis dengan cara membuang huruf alifnya dan huruf sebelum alif di sini tetap diberi harkat fathah, sehingga da'a menjadi da'at dan contoh-contoh yang lainnya. Kemudian ketentuan selanjutnya adalah manakala fiil madi tersebut berupa fiil yang masuk dalam kategori fiil tsulatsi mujarrad, di mana huruf aslinya terdiri dari 3 huruf dan tidak mendapatkan tambahan huruf yang lain, maka dalam hal ini manakala bersambung dengan selain wawu jamak atau tak taknis, jadi selain kedua ini dan bisa bersambung dengan yang lainnya, maka dalam hal ini alif yang berada pada lam fiil di akhir dari fiil nakis tersebut dikembalikan bentuknya kepada bentuk asal, di mana bentuk asalnya itu bisa berupa huruf illat wawu atau huruf illat ya. Sekali lagi, manakala fiil madi bina nakis itu berupa fiil tsulatsi mujarrad yang bersambung dengan selain wawu jamak atau tak taknis, maka huruf alif yang ada di akhir tersebut dikembalikan kepada bentuk asalnya, bisa berupa huruf illat wawu ataupun bisa berupa huruf illat ya. Contohnya seperti lafaz sa'a. Sa'a ini huruf illat alif yang berada di akhirnya ini asalnya adalah huruf illat ya, sehingga manakala lafaz sa'a ini bersambung, katakanlah bersambung dengan alif tasniyah. Alif tasniyah ini selain wawu jamak atau tak taknis, maka sa'a akan menjadi sa'aya, di mana huruf alif yang ada ini dikembalikan kepada bentuk asalnya, yaitu berupa huruf illat ya dan kemudian bersambung dengan alif tasniyah sehingga menjadi sa'aya. Selanjutnya manakala bersambung dengan yang lainnya, katakanlah bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik, maka menjadi sa'aitu. Ini bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik, alif yang ada ini dikembalikan kepada bentuk asalnya yaitu huruf illat ya, sa'aitu. Kemudian contoh yang lain seperti lafaz da'a. Lafaz da'a, alif yang ada di akhirnya ini pada asalnya merupakan perubahan bentuk dari huruf illat wawu, sehingga manakala lafaz da'a di sini bersambung dengan alif tasniyah, maka akan menjadi da'awa, di mana alif yang ada ini dikembalikan kepada bentuk asalnya yaitu wawu dan selanjutnya bersambung dengan alif tasniyah sehingga menjadi da'awa.
Contoh yang lain, manakala bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik dan itu selain wawu jamak dan tak tanis menjadi da'autu. Tuh, ini adalah tak fa'il, merupakan dhamir rafa mutaharrik. Wawu yang ada ini merupakan bentuk asal dari huruf illat alif. Da'autu atau da'auna dan contoh-contoh yang lainnya. Kemudian ketentuan selanjutnya, manakala fi'il madhi tersebut berupa fi'il yang masuk di dalam kategori thulathi mazid, yaitu kata asalnya adalah berupa 3 huruf yang mendapatkan huruf tambahan. Bisa mendapatkan tambahan 1, 2, ataupun 3. Jadi di sini boleh berupa thulathi mazid rubai ataupun mazid khumasi ataupun mazid sudasi. Maka bagaimana manakala fi'il madhi bina nakis yang berupa thulathi mazid di sini bersambung dengan selain wawu jamak atau selain tak taknis, jadi boleh bersambung dengan selain kedua ini, maka huruf alif yang ada pada lam fi'il dari bina nakis ini selamanya diganti dengan huruf illat ya. Jadi sini selamanya, baik alif itu merupakan bentuk asal dari huruf illat wawu ataupun bentuk asal dari huruf illat ya, manakala berupa thulathi mazid yang bersambung dengan selain kedua hal ini semuanya harus diganti dengan huruf illat ya. Contohnya seperti lafadz a'ta. A'ta, alif yang ada pada lam fi'il di sini adalah merupakan perubahan bentuk dari huruf illat ya. Maka jika bersambung dengan selain dari keduanya, maka alif ini wajib untuk diganti dengan huruf illat ya, sehingga menjadi a'taitu. Ini manakala bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik, atau jikalau bersambung dengan alif tasniyah akan menjadi atau a'toyata dan seterusnya. Jadi a'to di sini mengikuti wazan af'ala yang masuk dalam kategori thulasi mazid rubai karena di sini terdapat 1 tambahan huruf yaitu hamzah di awal kalimat. Atau contoh yang lain, lafadz istasqa. Tasqa ini mengikuti wazan istaf'ala yang masuk di dalam kategori thulathi mazid sudasi karena memang di sini mendapatkan tambahan 3 huruf hijaiyah. Jadi asalnya adalah saqa, kemudian huruf tambahnya berupa hamzah, sin dan ta yang berada di awal kalimat. Lafadz istasqa ini manakala bersambung dengan selain wawu jamak dan tak tanis, maka huruf illat alif yang ada pada lam fiilnya di sini selamanya harus diganti dengan ya. Sekalipun alif ini pada asalnya merupakan perubahan bentuk dari huruf illat wawu. Sehingga istasqa akan menjadi istasqaitu. Jadi di sini terdapat huruf illat ya yang merupakan perubahan bentuk dari huruf alif, sekalipun alif di sini pada asalnya adalah berupa huruf illat wawu. Istasqa menjadi istasqaitu, atau ketika bersambung dengan alif tasniyah akan menjadi istasqaya. Jadi ya-nya ini berharkat karena memang di sini bersambung dengan alif tasniyah dan contoh-contoh yang lainnya. Ini adalah ketentuan manakala fi'il bina nakis itu berbentuk fi'il madhi dan huruf illat pada lam fi'ilnya di sana berupa huruf illat alif. Selanjutnya manakala huruf illat yang ada pada lam fi'il di sana berupa huruf illat wawu atau berupa huruf illat ya. Yang wawu ini contohnya seperti lafadz sarwa.
pada lafaz sarwa huruf illatnya di sini adalah berupa huruf illat wawu yang berada pada lam fiilnya. Sementara contoh yang berupa huruf illat ya, contohnya seperti lafaz rodiya. Ini lam fiilnya berupa huruf illat ya. Bagaimana ketentuan daripada fiil madi yang huruf illatnya itu berupa huruf illat wawu ataupun ya? Ketentuannya adalah yang pertama, manakala fiil madi tersebut bersambung dengan wawu jamak, maka lam fiil yang berupa huruf illat wawu atau ya di sini dibuang. Kemudian huruf sebelum huruf illat itu diharkatin dhammah untuk menyesuaikan harkat dengan wawu jamak. Sekali lagi, manakala fiil madi yang bersambung dengan wawu jamak, maka lam fiil yang berupa huruf illat wawu atau ya tersebut dibuang. Dan selanjutnya, huruf sebelum huruf illat tersebut diberi harkat dhammah. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan harkat dengan wawu jamak. Contohnya seperti lafaz sarwa. Sarwa di sini huruf illatnya berupa wawu. Ketika bersambung dengan wawu jamak, wawunya ini dibuang. Selanjutnya, huruf sebelum wawu ini diharkatin dhammah untuk menyesuaikan harkat dengan wawu jamak sehingga sarwa menjadi saru. Begitu juga dengan lafaz rodiya. Rodiya di sini huruf illatnya berupa ya. Ketika bersambung dengan wawu jamak, ya-nya di sini dibuang dan huruf sebelum ya yaitu huruf dhad ini diberi harkat dhammah dalam rangka untuk menyesuaikan harkat dengan wawu jamak. Jadi di sini kasrohnya diganti dengan dhammah sehingga menjadi rodu. Sarwa saru, rodiya rodu. Ini manakala bersambung dengan wawu jamak. Lalu manakala bersambung dengan selain wawu jamak. Jadi selain wawu jamak bisa bersambung dengan tak taknis, alif tasniyah, dhamir rafa mutahrik dan yang lainnya. Pokoknya manakala bersambung dengan selain wawu jamak, maka dalam hal ini huruf illat yang ada itu ditetapkan sebagaimana asalnya. Jadi di sini ditetapkan. Contohnya lafaz sarwa. Di sini lafaz sarwa bersambung dengan dhamir rafa mutahalik, maka akan menjadi sarutu. Atau bersambung dengan alif tasniyah, maka akan menjadi sarwa. Atau bersambung dengan alif tasniyah namun sebelumnya terdapat tak tanis, maka akan menjadi sarwat. Atau setelah tak tanis di sini ditambah dengan alif tasniyah akan menjadi sarwata dan contoh-contoh yang lainnya. Begitu juga dengan lafaz rodiya. Rodiya ketika bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik maka akan menjadi roditu. Atau bersambung dengan alif tasniyah maka akan menjadi rodiya. Atau bersambung dengan tak taknis menjadi rodiyat. Atau tak taknis di sini ditambah dengan alif tasniyah menjadi rodiyata dan contoh-contoh yang lainnya. Jadi manakala bersambung dengan selain wawu jamak, maka huruf illatnya di sini ditetapkan pada bentuk asalnya. Manakala huruf illatnya berupa wawu, maka wawu di sini ditetapkan artinya tidak dibuang. Begitu juga manakala huruf illatnya berupa ya, ini juga tidak dibuang atau dirubah dengan huruf illat yang lainnya. Ini adalah ketentuan-ketentuan dari fi'il bina nakis manakala berbentuk fi'il madi. Kemudian manakala berbentuk fi'il mudhari,
atau berupa fiil amar. Maka di sini juga terdapat beberapa ketentuan, yaitu manakala huruf ilatnya di sini berupa huruf ilat alif. Contohnya seperti lafaz yakhsha atau yas'a. Di sini huruf ilatnya berupa huruf ilat alif semua. Maka dalam hal ini terdapat beberapa ketentuan. Ketentuan yang pertama adalah jikalau kalimat fiil tersebut bersambung dengan wawu jamak, maka huruf alifnya di sini dibuang. Jadi alif yang ada pada akhir atau berada pada lam fiilnya di sini dibuang. Selanjutnya huruf sebelum alif ini diberi harkat fathah untuk menunjukkan bahwa setelah harkat fathah di sini terdapat huruf alif yang dibuang. Contohnya seperti lafaz yakhsha. Yakhsha di sini bersambung dengan wawu jamak, maka akan menjadi yakhshawna. Yakhshawna asalnya adalah yakhsha. Kemudian bersambung dengan wawu jamak, di mana ketika fiil mudhari bersambung dengan wawu jamak, maka fiil mudhari tersebut termasuk di dalam af'alul khamsah, di mana tanda rofa bagi af'alul khamsah di sini dengan menetapkan nun yang ada. Jadi di sini nun yang ada ini adalah merupakan nun tanda rofa. Jadi yakhsha bersambung dengan wawu jamak, maka yang harus dilakukan adalah membuang alif yang ada pada lam fiil yang menjadi ciri khas bagi fiil bina nakis. Selanjutnya huruf sebelum alif di sini diberi harkat fathah untuk menunjukkan bahwa setelah harkat fathah di sini terdapat huruf ilat alif yang dibuang, sehingga yakhshauna menjadi yakhshauna. Begitu juga dengan lafaz yas'a. Yas'a ketika bersambung dengan wawu jamak akan menjadi yas'auna. Alif yang ada di sini dibuang dan harkat dari huruf sebelum alif di sini diberi harkat fathah sehingga menjadi yas'auna. Ini adalah bentuk fiil mudhoreknya. Contoh ketika berbentuk fiil amar. Jadi yas'a bentuk fiil amarnya adalah is'a. Mengikuti wazan if'al. If'al is'a, manakala if'al di sini tanda kemabniannya adalah dengan menggunakan sukun. Untuk lafaz is'a di sini tanda kemabniannya nanti akan membuang huruf ilat. Jadi is'a ini ketika bersambung dengan wawu jamak, maka alif yang ada di sini dibuang dan huruf sebelum alif ini tetap diberi harkat fathah sehingga menjadi is'au. Sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran, fas'au ila dzikrillah. Fas'au ini ketika bersambung dengan fa, maka hamzah wasol ini tidak dibaca sekalipun di dalam penulisan tetaplah tampak. Jadi hamzahnya di sini tidak dibuang namun tidak dibaca. Kemudian lafaz yakhsha. Yakhsha di sini fiil amarnya adalah ikhsha. Ikhsha ketika bersambung dengan wawu jamak menjadi ikhsyau. Alifnya dibuang dan huruf sebelum alif tetap diharkatin fathah. Selanjutnya adalah manakala bersambung dengan ya muannas mukhatabah. Ya muannas mukhatabah ini adalah ya yang merupakan tanda bahwa pelakunya adalah perempuan satu yang diajak bicara. Maka dalam hal ini sama dengan ketentuan ketika bersambung dengan wawu jamak, yaitu alif yang ada pada lam fiil di sini dibuang. Dan selanjutnya huruf yang sebelum alif ini diberi harkat fathah. Hal ini untuk menunjukkan bahwa
terdapat alif yang dibuang yang terletak setelahnya fathah tersebut. Contohnya seperti lafaz tas'a. Tas'a di sini huruf mudhari'nya berupa ta karena nantinya akan bersambung dengan ya muannas mukhatabah. Kemudian nun yang ada ini adalah merupakan nun tanda rofa. Ketika fi'il mudhari' bersambung dengan ya muannas mukhatabah, ini masuk di dalam kategori af'alul khamsah, dan tanda rofa bagi af'alul khamsah adalah dengan menetapkan nun yang ada pada kalimat tersebut. Jadi prosesnya tas'a ketika bersambung dengan ya muannas mukhatabah, alif yang ada di akhir kalimat ini dibuang dan huruf sebelum alif ini diberi harkat fathah untuk menunjukkan bahwa setelah harkat fathah di sini terdapat huruf alif yang dibuang sehingga menjadi tas'aina. Tas'a menjadi tas'aina. Begitu juga dengan lafaz yakhsha. Ketika bersambung dengan ya muannas mukhatabah akan menjadi takhshaina. Jadi tidak dibaca takhshina atau tas'aina, melainkan di sini dibaca tas'aina atau takhshaina. Huruf sebelum alif di sini diberi harkat fathah. Ini adalah contoh yang berbentuk fi'il mudhari'. Selanjutnya contoh yang berbentuk fi'il amar. Ketentuannya sama dengan apa yang terjadi pada ketentuan fi'il mudhari'. Jadi bentuk fi'il amar dari lafaz yas'a adalah is'a. Selanjutnya ketika bersambung dengan ya muannas mukhatabah akan menjadi is'ai. Alif yang ada pada lam fi'il di sini dibuang dan huruf sebelumnya diberi harkat fathah sebagai tanda bahwa setelahnya fathah ini ada alif yang dibuang sehingga menjadi is'ai. Begitu juga dengan lafaz ikhsha yang merupakan bentuk fi'il amar daripada lafaz yakhsha. Jadi ikhsha menjadi ikhsyai. Alifnya dibuang dan huruf sebelumnya diberi harkat fathah. Ini adalah ketentuan ketika fi'il bina nakis yang berupa fi'il mudhari' atau berupa fi'il amar ini bersambung dengan ya muannas mukhatabah. Selanjutnya adalah manakala bersambung dengan alif tasniyah atau bersambung dengan nun niswah atau juga disebut dengan nun jama' inas atau bersambung dengan nun taukid. Maka ketentuannya adalah alif yang ada pada lam fi'il di sini diganti dengan ya. Baik alif tersebut merupakan perubahan bentuk dari huruf illat waw ataupun berupa huruf illat ya, tetap semuanya diganti dengan huruf illat ya. Jadi manakala bersambung dengan salah satu dari ketiga hal ini, semua alif yang ada pada lam fi'il diganti dengan ya. Contohnya yang bersambung dengan alif tasniyah seperti lafaz yas ayani. Ini bentuk fi'il mudhari'nya, atau contoh lafaz yang lain yakhshayani. Ini juga berbentuk fi'il mudhari', di mana di sini terdapat huruf illat ya yang pada asalnya huruf illat ya ini merupakan huruf illat yang berupa alif. Jadi yas'a alif, yakhsha di sini juga berupa alif. Ketika bersambung dengan alif tasniyah, maka alif yang ada ini berubah bentuknya menjadi huruf illat ya. Ini contoh yang berupa fi'il mudhari'. Kemudian contoh yang berupa fi'il amar ketika bersambung dengan alif tasniyah akan menjadi is'aya. Jadi alifnya di sini dirubah bentuknya menjadi huruf illat ya, kemudian bersambung dengan alif tasniyah sehingga menjadi is'aya. Kemudian yakhsha akan menjadi ikhsyaya.
Jadi iya-nya di sini juga merupakan perubahan bentuk dari alif karena bersambung dengan alif tasniah. Selanjutnya contoh yang bersambung dengan nun niswah atau nun jama' inas, yaitu nun yang merupakan tanda bahwa pelakunya itu adalah perempuan banyak. Dan nun niswah ini juga termasuk di dalam dhamir rafa' mutaharrik. Contohnya seperti lafaz yas aina. Yas'aina pada asalnya adalah yas'a. Selanjutnya alifnya di sini berubah bentuknya menjadi ya dan kemudian bersambung dengan nun niswah sehingga menjadi yas'aina. Selanjutnya yakhshaina. Ini juga asalnya adalah alif, kemudian bentuknya wajib diganti dengan ya, kemudian bersambung dengan nun niswah sehingga menjadi yakhshaina. Ini bentuk dari fi'il mudhari'nya. Begitu juga ketika berbentuk fi'il amar, is'a, bentuknya berubah menjadi is'aina. Begitu juga dengan lafaz yakhsha, fi'il amarnya adalah ikhsha, menjadi ikhshaina. Jadi semua alif yang ada pada lam fi'il di sini berubah bentuknya menjadi huruf illat ya. Hal ini terjadi ketika bersambung dengan nun niswah. Selanjutnya contoh yang bersambung dengan nun taukid. Contohnya seperti lafaz latas ayanna. Latas ayanna. Di sini asalnya adalah tas'a atau yas'a. Di sini huruf mudhari'ahnya berupa huruf ta. Selanjutnya alif yang ada pada lam fi'il ini berubah bentuknya menjadi huruf illat ya yang bersambung dengan nun taukid sehingga menjadi latas ayanna. Nun taukidnya di sini adalah nun taukid sakilah. Manakala nun taukid khafifah maka akan menjadi latas ayan, disukunkan tanpa tasydid. Begitu juga dengan lafaz latakh syayanna. Latakh syayanna atau latakh syayan. Ini prosesnya sama dengan contoh yang di awal. Selanjutnya ketika berupa fi'il amar, yas'a, fi'il amarnya adalah is'a, menjadi is'ayanna atau is'ayan. Alifnya berubah menjadi ya. Atau contoh yang lain, ikhsyayanna atau ikhsyayan. Jadi manakala bersambung dengan salah satu dari ketiga hal ini, maka alif bentuknya berubah menjadi huruf illat ya. Selanjutnya manakala bentuk fi'il mudhari' ataupun bentuk fi'il amarnya ini, huruf illat yang ada pada bina nakis di sini berupa huruf illat wawu atau berupa huruf illat ya. Contoh yang berupa huruf illat wawu ini seperti lafaz yad'u. Di sini lam fi'ilnya berupa huruf illat wawu, sementara contoh yang berupa huruf illat ya seperti lafaz yarmi. Di sini berupa huruf illat ya. Ketentuan yang ada adalah yang pertama, manakala bersambung dengan waw jama', maka dalam hal ini lam fi'il ini dibuang. Jadi lam fi'il yang berupa huruf illat waw atau ya di sini dibuang. Selanjutnya huruf sebelumnya ini diberi harkat dhammah. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan wawu jama'. Jadi di sini didhammahkan. Contohnya seperti lafaz yad'u menjadi yad'una.
Yad'u asalnya adalah yad'u. Kemudian wawunya di sini dibuang dan huruf sebelum wawu di sini diberi harkat dhammah karena untuk menyesuaikan harkat dengan wawu jamak sehingga menjadi yad'una. Begitu juga dengan lafaz yarmi. Yarmi ketika bersambung dengan wawu jamak maka di sini ya-nya dibuang dan huruf sebelum ya ini diberi harkat dhammah untuk menyesuaikan harkat dengan wawu jamak sehingga yarmi menjadi yarmuna. Nun yang ada ini adalah merupakan nun tanda rofa dalam af'alul khamsah. Begitu juga ketika berupa fi'il amar. Yad'u fi'il amarnya adalah ud'u. Ketika bersambung dengan wawu jamak maka akan menjadi ud'u. Pada asalnya di sini terdapat wawu yang ada pada lam fi'ilnya. Maka wawu di sini dibuang dan huruf sebelum wawu di sini diberi harkat dhammah. Begitu juga dengan lafaz yarmi. Bentuk fi'il amarnya adalah irmi menjadi irmu. Ya yang ada pada lam fi'il ini dibuang dan huruf sebelum ya ini diberi harkat dhammah menjadi irmu. Ini manakala bersambung dengan wawu jamak. Selanjutnya adalah manakala bersambung dengan ya muannas mukhatabah. Maka ketentuannya adalah lam fi'il ini dibuang. Selanjutnya huruf yang ada sebelum lam fi'il ini diberi harkat kasroh. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan harkat dengan ya muannas mukhatabah. Jadi manakala bersambung dengan wawu jamak huruf sebelum lam fi'il itu didhammahkan dan manakala bersambung dengan ya muannas mukhatabah huruf sebelum lam fi'il itu dikasrohkan. Alasannya sama, semuanya adalah untuk menyesuaikan harkat dengan huruf setelahnya yaitu wawu jamak atau ya muannas mukhatabah. Contohnya yang berbentuk fi'il mudhari seperti lafaz tad'ina. Tad'ina ini asalnya adalah da'a yad'u. Tad'u kemudian bersambung dengan ya muannas mukhatabah. Proses yang pertama adalah lam fi'il yang di sini berupa huruf ilat wawu ini dibuang. Selanjutnya huruf sebelum lam fi'il ini diberi harkat kasroh. Kenapa? Karena untuk menyesuaikan harkat dengan ya muannas mukhatabah. Jadi yang asalnya tad'u menjadi tad'i. Selanjutnya menjadi tad'ina. Contoh yang lain seperti lafaz tarmina. Prosesnya sama dengan lafaz tad'ina. Ini adalah contoh dari fi'il mudhari. Selanjutnya yang berbentuk fi'il amar. Tad'ina fi'il amarnya adalah ud'u. Lafaz ud'u ketika bersambung dengan ya muannas mukhatabah, proses awalnya adalah wawunya di sini dibuang dan huruf sebelum wawu ini diberi harkat kasroh. Jadi yang asalnya ud'u menjadi ud'i dan kemudian disambung dengan ya muannas mukhatabah sehingga menjadi ud'i. Ud'u menjadi ud'i. Contoh yang lain lafaz irmi. Prosesnya pun sama dengan lafaz ud'i. Dan ketentuan selanjutnya adalah manakala bersambung dengan alif tasniyah atau bersambung dengan nun niswah. Maka dalam hal ini huruf ilat yang ada pada lam fi'il ini ditetapkan bentuknya
sebagaimana aslinya. Contohnya yang bersambung dengan alif tasniyah seperti lafaz yad'uwani. Yad'uwani asalnya adalah yad'u, kemudian bersambung dengan alif tasniyah menjadi yad'uwani. Selanjutnya ketika bersambung dengan nun niswah, yad'uwani menjadi yad'una. Jadi wawunya di sini tidak berubah dan tidak pula dibuang. Selanjutnya contoh ketika berbentuk fi'il amar, yaitu lafaz ud'uwa. Di sini wawunya diberi harkat fathah karena memang setelahnya terdapat alif, sehingga untuk menyesuaikan harkat dengan alif maka di sini diberi harkat fathah sehingga menjadi ud'uwa. Selanjutnya contoh yang bersambung dengan nun niswah menjadi ud'una. Semua bentuk dari huruf illatnya di sini ditetapkan, tidak dibuang dan tidak berubah bentuknya menjadi huruf illat yang lain. Begitu juga dengan ketika huruf illatnya berupa huruf illat ya. Demikianlah penjelasan tentang keadaan dan tasrif dari kalimat fiil yang berbentuk bina nakis. Selanjutnya silahkan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.